biasa. Ini silakan duduk, musiknya juga luar biasa. Masih seputar tentang kasih karunia, saudara ya. Ya, sebelumnya saya senang sekali lihat kalian semangat di umur-umur masih muda, kalian sudah cinta Tuhan. Aduh, kalau saya seumur kalian seperti itu, wah luar biasa ya. Seumur kalian saya masih di mana saya nggak tahu, tapi bersyukur karena kasih karunia saya bisa kembali pulang. Oke, sharing saya sore ini tentang kedatangan Yesus sebetulnya. Jadi semua idenya berawal dari saya dapat bingkisan gitulah ya. Bulan kemarin ada salah satu senior di sini, dia kasih bingkisan sama saya. Dan di atas bingkisannya itu ada sebuah kartu Natal. Saya nggak tahu kalian pernah tahu kartu Natal atau enggak, karena zaman ini udah jarang banget kartu Natal. Zaman saya kartu Natal tuh dari tahun ke tahun bentuknya begitu. Ada Maria, ada Yusuf gitu ya, saudara pernah lihat itu? Terus ada bayi Yesus di palungan dan ada beberapa orang gembala. Marianya cantik banget, tenang banget, dan Yusufnya juga bersuka cita gitu ya. Dan bayi Yesusnya senyum sambil bercahaya gitu ya. Dan semua ada buletan apa itu yang, mereka pokoknya keluarga suci lah gitu. Nah, karena waktu itu Desember dan saya harus share di home gitu ya. Jadi saya mulai baca-baca tuh tentang kelahiran Yesus. Saya mulai baca dan saya dapati bahwa gini, ternyata cerita di Alkitab itu sangat berbeda dengan gambar kartu Natal yang saya terima. Suasananya maksudnya. Suasananya harusnya Marianya nggak setenang itu deh. Yusufnya nggak sesukacita itu deh. Karena kalau saya lihat kisah cerita kelahiran Yesus, kita baca sama-sama ya. Ini ayat pertamanya aja ya, saudara bisa dapat gambarannya. Lukas 1 ayat 28 sampai 30. Lukas 1 28 sampai 30. Ini cerita tentang malaikatnya mulai datang ke Maria ya. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, dikaruniai. Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, "Apa arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Kalian bisa tangkap suasananya tuh Maria nggak langsung begitu malaikat ngomong ada mau nitip Yesus, Maria tuh nggak langsung responnya senang dan wah sukacita gitu. Maria ada bingung, ada takut gitu ya. Dia nggak tahu ini apa ini, artinya apa ini. Malaikat ini datang mau ngapain gitu ya. Dan kalau saudara baca selanjutnya, malaikat itu juga ngomong bahwa kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan di ayat 32 dia bilang juga, anak itu akan disebut Allah yang maha tinggi. Anak Allah yang maha tinggi. Saya yakin Maria semakin bingung, ini apa yang mau dititipin dalam rahimnya. Nah di dalam kebingungan itu tapi kan Maria bilang, tapi aku belum bersuami katanya. Aku kan belum bersuami, mana bisa hamil. Malaikat itu bilang lagi, nggak apa-apa, ada Roh Kudus, ada kuasa Allah nanti yang akan membuat kamu hamil. Saya rasa Maria juga semakin bingung lagi, ini apa gitu. Padahal kita tahu bahwa pada saat itu Maria sudah bertunangan sama Yusuf kan. Tapi kok hamil, kan gak gampang. Belum married tapi hamil, Maria pasti bingung. Dan Maria udah punya mimpi pasti tentang pernikahannya. Biasanya kalau orang yang bertunangan, biasanya waktunya menikah sudah dekat biasanya gitu ya. Biasanya dia sedang mempersiapkan pesta, dia sedang mempersiapkan gaun yang akan dipakai, dia akan bercerita tentang oh nanti keluarga saya akan seperti ini, anak-anak saya akan seperti ini. Mereka punya mimpi pasti, Maria dan Yusuf pasti punya mimpi tentang pernikahan mereka. Tapi saya mau bilang bahwa pernikahan itu rencana pernikahan itu
mimpi pernikahan itu harus hancur hanya gara-gara malaikatnya datang dan menitipkan Yesus dalam rahim Maria. Karena apa? Karena setelah malaikat itu datang dan menitipkan Yesus, hidup Maria udah nggak enak lagi. Dia udah dikejar-kejar, dia udah pindah, wah dia udah hamil, tapi belum menikah. Nggak gampang menerima keadaan seperti itu. Kalian pernah bayangin seperti itu? Saya punya anak perempuan misalnya. Suatu hari dia datang sama saya, amit ya, jangan lakukan itu sama papi ya. Dan dia bilang, Pi, saya hamil. Kira-kira respon saya gimana gitu. Saya akan marah pasti, betul? Marah. Kalau waktu itu Maria datang mungkin sama papahnya, dia bilang, saya hamil. Wah, papahnya pasti kan kaget dan marah. Yusuf nih pasti kerjaannya Yusuf ini yang gak sabar. Dan Marianya bilang dengan enteng, bukan Pi, bukan Yusuf. Terus apa? Kemarin malam ada malaikat datang dan dia titipkan Yesus dalam rahim sini. Kira-kira saudara bisa terima gak alasan seperti itu? Gak gampang saudara, Maria pasti dimarahin, Maria pasti diomelin. Mungkin di sekitar rumahnya tetangga dia akan diejek, dia akan lu perempuan gak bener. Dan kalau menurut budaya Yahudi, perempuan yang hamil di luar nikah akan dilempari batu. Dan Yusuf pun diam-diam ingin meninggalkan Maria. Itu keadaannya gak gampang saudara. Padahal ketika malaikat pertama datang, malaikatnya bilang apa? Maria, kamu beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Pertanyaannya, bagaimana memandang kasih karunia? Bagaimana memandang sesuatu yang baik dari Allah dengan kehamilannya Maria? Gitu. Bagaimana memandang kasih karunia dengan kehamilan yang seperti itu? Mujizat yang tapi membuat dia malu gitu. Lain ceritanya ketika Elizabeth misalnya. Kalau saudara pernah baca penuh cerita tentang kelahiran Yesus dan kelahiran Yohanes Pembaptis itu berdekatan, hanya jarak 6 bulan. Kalau kelahiran Yohanes Pembaptis sangat dinantikan, betul? Kehamilan Elizabeth itu menjadi suatu mujizat yang membanggakan, yang menyatakan kerajaan Allah, kuasa Allah luar biasa atas hidupnya. Tapi kehamilan Maria justru membawa sesuatu sebaliknya, membawa yang malu gitu. Maria malu untuk mengakui itu. Sampai akhirnya dia harus pergi, meninggalkan dan pindah ke Bethlehem. Gitu saudara? Nah setelah Yesus lahir, 8 hari kemudian biasanya diserahkan ke rumah ibadah. Kita akan lihat apa yang terjadi di situ. Kita baca ayatnya Lukas 2, ayat yang ke-34 dan 35. Ini setelah Yesus lahir dan diserahkan di rumah ibadah. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Saudara bisa tangkap perasaan Maria seperti apa? Udah mulai dari hamil yang diejek mungkin, yang tahu-tahu hamil dan malu. Dia harus pergi ke Bethlehem dan melahirkan di sana di kandang. Setelah melahirkan dia serahkan ke rumah Tuhan dan hamba Tuhannya bilang ini, bahwa pedang akan menembus jiwamu. Kalau dipikirkan gini, Maria adalah orang pertama yang menerima Yesus. Orang di bumi pertama yang betul-betul menerima Yesus. Betul? Menerima Yesus betul-betul apa adanya. Sebelumnya Maria gak tahu siapa Yesus. Maria belum pernah lihat bagaimana Yesus mengajar. Maria belum pernah lihat bagaimana Yesus bikin mujizat. Gak tahu. Maria cuman disuruh, malaikat datang nitip, nanti anak ini namanya Yesus. Dan itu Maria iya aja gitu. Maria gak tahu ada harga yang harus dibayar ketika Yesus dititipkan dalam rahimnya. Saya melihat ini hanya sebuah gambaran.
jadi nggak usah terlalu tegang begitu. Santai, bahwa ini hanya sebuah gambaran. Gambarannya begini, ada banyak hal yang kita sudah lakukan buat Tuhan. Kita sudah bikin segalanya buat Tuhan. Mungkin kita sudah habiskan masa hidup kita, masa muda kita untuk melayani Tuhan, untuk menggenapi rencana Tuhan. Tapi keadaannya nggak seperti yang kita harapkan. Ada harga-harga yang kita nggak paham, yang kita nggak hitung sebelumnya ketika kita menerima Yesus. Saya nggak bilang bahwa menerima Yesus selalu bikin susah, enggak lah saudara. Cuman saya harus bilang bahwa ketika kita terima Yesus, ada konsekuensinya loh. Ada harga yang emang harus diperhitungkan. Yesus bukan bicara tentang agama saja. Yesus bicara tentang perjalanan bersama dengan Dia. Dan itu enggak setahun, enggak 2 tahun, sepanjang seumur kehidupan kita. Makanya Tuhan ingatkan tentang harga yang harus kita tanggung di awal. Saya ada cerita tentang seorang misionaris muda, gitu ya. Seorang misionaris ceritanya baru lulus dari sekolah Alkitab gitulah ya ceritanya. Ini hanya cerita saja. Kalau mungkin di CLCC mungkin ada ketua home yang lagi semangat banget. Pengen bikin home baru, pengen bikin home baru, pokoknya gue pengen bikin home baru. Oke, akhirnya ini contoh saudara ya. Akhirnya si misionaris muda ini dikirimlah ke pedalaman. Dikirim ke pedalaman dan di hari pertama dia berjanji sama Tuhan, Tuhan aku akan menjadi penginjil di seumur hidupku. Aku akan habiskan semua hidupku untuk kemuliaan nama Tuhan. Wah keren banget. Minggu pertama oke, minggu kedua oke, minggu ketiga dia mulai kangen sama keluarganya. Tapi dia selalu ingatkan dirinya bahwa saya sedang melakukan sesuatu untuk kerajaan Allah. Saya nggak boleh kalah, saya akan terus melayani Tuhan. Oke, minggu keempat, minggu kelima, badai mulai datang, mulai perselisihan mulai ada, mulai bentrok. Minggu ke-9, dia mulai jatuh sakit, saudara. Di pedalaman dia sakit. Dan dia bilang, waduh Tuhan kok ini makin berat ya. Melayani Tuhan seperti sebuah penjara dalam hidupku. Dan akhirnya di minggu yang ke-10, dia pulang meninggalkan ladang pelayanan. Dan salah satu note-nya dia bilang gini, bukankah damai sejahtera selalu mengikuti sebuah ketaatan? Anak muda ini selalu bilang gini, ketika saya taat pasti ada damai sejahtera. Ketika saya taat pasti ada sukacita. Oke, tapi pertanyaannya gini, bagaimana kalau kita sudah taat dan gak ada damai sejahtera? Seperti Maria misalnya. Maria sudah melalui itu semua, tapi kita lihat ceritanya gak ada enak-enaknya tuh. Pertanyaannya apakah kita mau lanjut atau enggak? Kita akan lihat apa yang membuat Maria melanjutkan rencana Allah dalam hidupnya. Lukas 1 ayat yang ke-38. Lukas 1 ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ternyata itu kuncinya kenapa Maria bisa menyelesaikan semua rencana Allah dalam hidupnya. Dia bisa tanggung semua yang terjadi dalam kehidupannya. Iman yang sederhana, saudara. Iman yang cuman begini, aku adalah hamba, engkau adalah Tuhan, jadilah perkataanmu. Kadang buat kita gak gampang loh saudara buat ngomong begitu. Bukan sesuatu yang mudah untuk bercerita gini, Tuhan jadilah padaku seperti yang kau mau. Kadang kita sering paksakan apa yang menjadi keinginan kita, dan kita paksakan Tuhan harus setuju dengan rencana kita. Seringnya begitu? Kalian enggak? Saya begitu saudara. Saya sering banget begitu. Dan ternyata di sini saya belajar begini, bahwa kasih karunia itu enggak mengubah kehidupan kita jadi gampang. Tapi kasih karunia memberi kita kekuatan untuk menyelesaikan rencana Allah dalam hidup kita. Kasih karunia gak bicara tentang jalan mulus saudara. Kasih karunia gak bicara tentang nanti ada kekekalan, ada surga.
Amin. Itu semua sudah selesai. Kasih karunia menyelesaikan semua itu tentang surga dan neraka. Tapi masalahnya gini, apakah kita tahan di sepanjang kehidupan kita berjalan dalam rencana Allah, tapi yang gak sesuai dengan rencana kita. Itu di situ ternyata kita perlu kasih karunia, karena kasih karunia diberikan supaya kita memampukan menyelesaikan rencana Allah atas hidup kita. David Platt, saudara, salah satu bukunya tentang radikal. Kalau saudara senang baca buku, saudara boleh baca buku itu. David Platt, dia bilang gini, ikut Yesus bukan bicara tentang apa yang saya dapatkan, tapi ikut Yesus bicara tentang apa yang saya lepaskan demi Yesus. Saudara dapat gambarannya? Bicara ikut Yesus, itu bukan bicara tentang apa yang saya dapatkan, tapi justru apa yang saya lepaskan demi Yesus. Banyak dari kita berpikir begini, oh ikut Yesus, oh keluarga gue pasti pulih, bisnis gue pasti berhasil, oh semua yang gue kerjakan pasti berhasil. Amin saudara, saya aminkan itu dan saya jamin Yesus pasti sanggup lakukan itu. Tapi pertanyaannya gini, kalau Yesus gak jawab doa saudara, saudara masih ada gak bersama dengan Yesus? Itu bicara tentang radikal, melepas sesuatu demi Yesus. Berani melepas mimpi kita demi Yesus. Ketika keinginan kita dan keinginan Tuhan bertabrakan, kita milih keinginan siapa yang kita jalani. Kita memilih keinginan siapa yang kita hidupi. Dan itu radikal. Dan kita memilih keinginan Tuhan. Kita lihat satu ayat Ibrani 12, ayat 1 saudara. Ibrani 12 ayat 1. Ini bicara tentang menanggalkan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ibrani ingatkan kita tentang menanggalkan dosa, saudara. Tentang melepaskan dosa, melepaskan beban. Pertanyaannya gini, kalau dosa itu bisa hidup berdampingan dengan kita dan gak saling mengganggu, biasanya kita gak mau lepasin. Bener gak? Biasanya kita memilih buat, ya udahlah gak ada yang tahu. Ya udahlah ini mah dosa kecil, gak apa-apa. Gak ada yang tahu dan gak mengganggu juga. Biasanya akan seperti itu, saudara. Nah ini kemarin dokter Andik, kalian gak ada yang datang ya, itu khusus buat pasangan ya. Dokter Andik dia bilang gini, ada seorang pasien datang dan periksa gitu, cek darah apa segala dan dicek ternyata kolesterol 270 si pasien ini. Dan dokter Andik ini bilang, wah lu kolesterolnya tinggi lu, ayo diet, makannya diatur, ini makan obat. Tapi si pasien ini dengan tenang dan dia bilang, enggak, gue gak mau, enggak apa-apa kok, gue hidupnya gak apa-apa, gue sehat-sehat aja, gue bisa makan apapun dan gue gak ada keluhan apapun, gak usah makan obat. Dan dokter Andik ini bilang, ya udah lu pulang aja. Dia bilang, mau diomongin apa juga, orang gak akan mau berubah, dia bilang. Begitupun dengan kehidupan kita bersama dengan dosa. Selama dosa tidak mengganggu kita, kita nyaman-nyaman aja. Kita santai-santai aja bersama dosa. Tapi saya harap sore hari ini kita diingatkan bahwa kita harus menanggalkan beban dan dosa. Amin. Nggak bisa lah kehidupan bersama dengan Tuhan, kita pengen bersama Tuhan dalam hidup dengan dosa juga. Gimana caranya? Nggak mungkin gitu saudara. Ya, karena kita tahu bahwa kedatangan Yesus ke dunia harus berakhir di salib. Cerita Bethlehem harus berakhir di Kalvari. Bukankah salib bicara tentang sesuatu yang dikorbankan, sesuatu yang dilepaskan. Saatnya kita lepaskan dosa, saatnya kita lepaskan beban dan berlari bersama dengan Tuhan. Gak bisa kita hidup dalam dua yang berbeda seperti itu, saudara. Nah, kalau kita bicara tentang kasih karunia, saudara. Kita banyak dengar share Ko Andi 2 bulan kemarin bicara full tentang kasih karunia. Saya cuma timbul satu pertanyaan dalam pikiran saya. Bahwa gini, apakah kasih karunia
itu merubah kehidupan kita atau enggak. Kita jangan-jangan cuma sibuk bicara tentang pengetahuan kasih karunia, pengenalan kasih karunia, oke, itu semua bagus. Tapi masalahnya gini, apakah kasih karunia merubah kehidupan kita atau enggak? Itu kan jadi lebih penting. Sakeus bertemu dengan Yesus, hidupnya berubah. Saulus ketemu dengan Yesus dan hidupnya berubah. Dan saya mulai bertanya, apakah Surya ketemu dengan Yesus hidupnya bisa berubah enggak? Atau sama aja? Kalau kita masih sama aja hidupnya, terus kasih karunianya di mana gitu. Saya mulai berpikir, kasih karunianya buat apa? Pengetahuan kita yang banyak tentang kasih karunia buat apa sementara hidup tidak berubah? Saya harap itu juga yang jadi perenungan kita semua. Saya nggak lebih hebat dari saudara, dan saya berharap itu juga jadi perenungan kita. Apakah kehebatan kasih karunia bisa merubah kehidupan kita atau enggak? Gitu ya. Nah, itu poin pertama yang saya dapat dari cerita Maria, bahwa gini, Maria tahu kepada siapa dia harus percaya. Maria cuma bilang, engkau Tuhan, aku hamba, jadilah perkataanmu. Sebuah iman yang sangat sederhana dan dia lakukan di sepanjang perjalanan kehidupannya. Tapi kalau saudara ingat di ayat 1:38 tadi, Lukas 1:38, dia bilang, Maria, kamu mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Artinya apa? Ada kasih karunia yang diberikan di awal perjalanan hidup Maria. Ada kasih karunia yang dilepaskan di awal pelayanan Maria bersama dengan Yesus. Dan ternyata itu yang memampukan Maria menyelesaikan semua rencana Allah. Selain iman dan ada kasih karunia yang menemani. Kasih karunia bukan bicara tentang jalan mulus, setuju? Kasih karunia adalah kekuatan Allah yang dilepaskan supaya kita mampu menyelesaikan rencana Allah atas hidup kita. Itu poin pertama. Poin yang kedua yang saya dapat dari cerita itu ada di Lukas 2 ayatnya yang ke-12. Nah, ini Lukas 2 ayatnya yang ke-12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Gak ada yang luar biasa ayatnya sepintas gitu bahwa nanti kamu akan ketemu bayi Yesus dalam palungan. Cuman saya berpikir gini, seorang raja pencipta langit dan bumi datang ke dunia dalam bentuk seorang bayi, dalam wujud seorang bayi. Menurut saudara, apa itu? Cerita apa itu? Raja yang begitu luar biasa datang ke dunia hanya bentuknya dalam seorang bayi. Buat saya itu adalah hal yang luar biasa, hal yang membuat gini, Allah yang datang dengan segala keterbatasannya. Bayi sangat terbatas dong, dia nggak bisa lakukan apapun dong, dia perlu orang untuk menolong. Tapi Allah memilih untuk datang ke dunia dalam rupa seorang bayi. Buat saya rada wow gitu ya, Allah yang sangat sederhana, Allah yang gak pamer kekuatan. Wow, biasanya superhero datang dengan petir, datang dengan gempa bumi. Raja semesta alam datang dengan segala kesederhanaan. Buat saya itu agak wow, Allah yang gak pernah pamer kekuatan, Allah yang gak pernah sombong dengan segala yang dia punya. Dan saya mulai merasa begini, jangan-jangan Allah yang gak pernah memaksakan kehendak. Allah yang gak pernah paksa kita buat mempercayai dia. Allah yang beri kita pilihan. Kita boleh mempercayai dia atau enggak, itu pilihan kita. Kita lihat satu cerita. Lukas 23 ayat yang ke-39 dan 43. Lukas 23, ini cerita tentang dua penjahat yang disalib bareng sama Yesus di Gunung Kalvari. Saudara masih ingat itu? Lukas 23, 39 sampai 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia katanya.
bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga kau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kita lihat gambarannya, dua orang penjahat yang ada di sisi kanan dan sisi kiri Yesus. Mereka melihat hal yang sama, mereka mendengar hal yang sama, mereka menyaksikan kejadian yang sama, tapi mereka memiliki respon yang berbeda. Mereka membuat keputusan yang berbeda. Yang satu mau menerima Yesus, yang satunya memilih menghujat Yesus. Jangan-jangan kita di ruangan ini, di ruangan yang sama, mendengar khotbah yang sama, tapi kita memiliki keputusan, memiliki respon yang berbeda. Dan itulah kehebatan Allah buat saya. Allah gak pernah paksa manusia untuk mempercayai dia. Allah gak pernah pamer kekuatan dan menakut-nakuti kita supaya kita percaya sama dia. Yesus gak pernah paksa tuh kedua penjahat itu harus terima. Tapi salah satunya menerima Yesus sebagai Raja. Dan itu adalah pilihan, saudara. Itu adalah pilihan. Apakah kita mau memilih sesuatu yang benar? Apakah kita mau memilih sesuatu yang akan membawa kita kepada kekekalan atau enggak? Karena kan ternyata begini, kita bebas memilih. Kita bebas mengambil keputusan. Tapi kita enggak bebas dengan konsekuensinya. Karena setiap keputusan pasti punya konsekuensinya sendiri. Dan saya berharap kita bijaksana dalam menentukan pilihan. Kita akan menentukan dengan siapa dan di mana kita akan habiskan kekekalan. Kita akan bijak sore hari ini, saudara ya. Tentang pilihan ada sesuatu yang boleh dibagikan begini. Bahwa terkadang manusia memilih sesuatu yang benar, itu karena dia melihat konsekuensinya. Jadi ketika kita diingatkan tentang konsekuensi, biasanya kita jadi wah gitu. Jadi kayak oke, gue harus milih yang benar. Ini terjadi di salah satu camp di Priasjati, saudara, CMN. Waktu itu saya hadir di situ ya, saya fasilitator beberapa orang dan salah satu pembicaranya dia bilang, cowok-cowok yang suka selingkuh, cowok yang suka main cewek, maju ke depan, semuanya maju ke depan. Saya mau doakan saudara. Pertamanya gak ada yang ngaku gitu ya, pertama gitu terus lama-lama wah banyak juga yang ke depan. Wah pada ngantri di depan gitu, wah dimulai ngumpul gitu. Dan luar biasanya hamba Tuhan itu bilang, kamu yang ada di depan saya mau bilang, teruskan, apa yang mau kamu lakukan teruskan. Kamu senang main cewek, lakukan terus. Kamu senang piara perempuan, lakukan terus. Sampai suatu hari kamu akan menangis melihat anak kamu harus menanggung keputusan yang kamu buat hari ini. Wah dan preman-preman itu cowok-cowok gagah perkasa dan nangis semua dan dia bilang waduh gitu ya. Saya nggak tahu nangisnya pas di situ dan tahu-tahu di rumah juga nggak diputusin gitu ya. Dan tapi gini, kita berubah ketika kita berhadapan dengan konsekuensi biasanya. Kita mulai jadi mikir setelah kita membentur konsekuensi dan kita, waduh salah gue. Tapi sore hari ini saya mau ingatkan bahwa Yesus sedang menawarkan sesuatu buat kita. Dan saya berharap kita tahu konsekuensi dalam keputusan yang kita buat. Amin saudara. Yesus gak pernah paksa saudara. Memang kekuasaan bisa membuat orang menjadi patuh, iya. Ketakutan bisa membuat orang jadi patuh, iya. Tapi Yesus gak memilih itu. Yesus lebih memilih mengasihi kita. Karena kasih ternyata punya kekuatannya sendiri untuk menaklukkan hati manusia. Gak harus dengan kekuatan, gak harus dengan kekuasaan yang luar biasa. Karena yang Yesus inginkan adalah orang-orang yang mengikut dia
dengan motivasi yang benar. Bukan cuman asal ikut, bukan cuman gue pengen bisnis di urapi, diberkati, gue percaya Yesus. Enggak cuman sesederhana itu, saudara. Kalaupun itu yang Yesus inginkan, orang banyak dengan motivasi yang enggak jelas, pasti Yesus sudah lakukan semua itu di awal. Saudara ingat pencobaan padang gurun? Pencobaan padang gurun itu dilakukan di depan, di awal pelayanan Yesus. Karena iblis tahu, kalau tujuan Yesus cuma ngumpulin orang banyak, harusnya Yesus lakukan pencobaan di padang gurun itu, Yesus kalah tuh. Pencobaan padang gurun bicara apa? Batu menjadi roti. Kalau Yesus bisa mengubah batu jadi roti, wah pasti banyak orang ikut, betul nggak? Pasti semua orang akan ikut. Makanan gratis. Dan itu terjadi di Yohanes 6 kan? Bicara tentang roti hidup. Nggak ada lagi mujizat, Yesus bilang. Nggak ada lagi roti gratis. Kamu masih mau ikut nggak? Dan Alkitab bilang, semenjak saat itu orang pergi meninggalkan Yesus. Dan bahkan Yesus tawarkan hal yang sama 12 muridnya. Dia bilang, kamu nggak mau pergi juga? Yesus nggak tertarik dengan banyak orang dengan motivasi yang nggak jelas. Yesus nggak tertarik dengan banyak orang dengan motivasi yang hanya ambil untung. Saya mau bilang, Yesus nggak tertarik. Yang Yesus inginkan adalah orang-orang yang tulus mengasihi Dia. Saya hampir selesai, pemusik bisa. Jadi yang pertama, cerita Maria, poin yang pertama adalah Maria tahu kepada siapa dia menggantungkan iman percayanya. Dan yang kedua dari cerita itu, Allah memberikan pilihan buat kita. Apakah kita mau terima undangannya Tuhan? Atau kita menolak undangannya Tuhan? Itu semua dari respon kita. Allah gak pernah paksa saudara untuk mempercayai Dia. Allah gak pernah paksa saudara untuk mengikuti Dia. Dan saya mau bilang, Yesus gak tertarik dengan orang banyak dengan motivasi yang gak jelas. Motivasi yang ambil untung. Makanya David Platt bilang, betul, ikut Yesus bukan bicara tentang apa yang saya dapat. Ikut Yesus bicara tentang apa yang saya lepaskan demi Yesus. Wow, gak gampang saudara, gak gampang. Saya mau bilang gak gampang saudara. Karena ada kalanya dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, itu banyak hal terjadi yang gak sesuai dengan keinginan kita. Dan kita kadang-kala memilih menyerah saudara. Bukan kita, saya lah saudara ya. Saya memilih menyerah. Tapi diingatkan seperti itu bahwa kasih karunia menyertai kita untuk menyelesaikan rencana Allah atas hidup kita. Saya akan tutup dengan ini. Saudara tahu pompa? Oh ini pompa. Tadi pagi ada gambarnya katanya. Oh itu pompa. Pompa itu pernah lihat? Fosil banget itu. Itu pompa yang begitu ya. Itu pompa dipakai setiap hari, terus setiap hari. Dan dia mengeluarkan semua yang ada di dalam, betul? Airnya semua dikeluarin. Sampai suatu saat dia kering dan gak ada lagi yang dikeluarkan. Ada kalanya kehidupan kita seperti itu kan? Keluarga, pekerjaan, pelayanan mungkin, jiwa-jiwa. Menyedot semua energi yang ada pada kita dan membuat kita, wah gua kering, habis gua. Saya pernah alami itu saudara. Habis, masuk dalam kekeringan rohani. Selesai, capek banget. Dan saya cuma berpikir begini, gimana caranya supaya pompa ini tetap berfungsi? Dan ternyata gak ada cara lain. Pompa ini harus menggali lebih dalam. Dan biarkan mata bor itu menghancurkan semua yang menghalangi untuk bertemu dengan sumber air yang baru. Gak ada cara lain saudara. Saya pernah mengalami kekeringan rohani dan gak ada cara lain. Saya harus menggali lebih dalam. Kita akan baca satu ayat terakhir. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai 9. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9.
Ini tentang Paulus, saudara. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Rasul sehebat Paulus punya duri dalam dagingnya. Duri bicara tentang kelemahan. Kemanapun dia pergi, duri itu menancap dan terasa sakit. Buat kami orang-orang pelayanan sangat susah menghadapi itu, saudara. Sementara kita bercerita tentang Yesus, kita bercerita tentang kabar baik, tapi duri itu sakit. Saudara bisa bayangkan itu? Dan Paulus sudah bilang, Tuhan angkat dong duri ini. Tuhannya bilang, enggak, cukup aja kasih karuniaku, engkau berjalan bersama durinya. Saya enggak tahu apa yang menjadi duri dalam kehidupan saudara. Saya juga punya ada duri yang begitu mengganggu saya dalam pelayanan, yang begitu mengganggu saya dalam kehidupan. Tapi saya diingatkan bahwa ketika duri ditancapkan, ada kasih karunia turut dilepaskan di situ. Kasih karunia yang memampukan kita untuk menanggung semua yang Allah rencanakan atas hidup kita. Saya harap sore hari ini kita belajar sesuatu. Bahwa kasih karunia gak bicara tentang jalan mulus, kasih karunia gak bicara tentang surga saja, tapi kasih karunia dilepaskan untuk menopang kita, untuk menyelesaikan rencana Allah atas hidup kita.